يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang persiapan diri dalam menyambut bulan panen amal. Nah, boleh saya nanya, setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Biasanya Ramadan itu bulannya ditunggu-tunggu atau enggak ditunggu? Ditunggu. Kalau Ramadan amal soleh atau enggak amal soleh? Amal soleh. Cuman banyak orang salah tentang Ramadan. Ramadan itu bukan bulan untuk nanam. Ramadan itu bukan bulan untuk menanam. Kita kalau punya sawah atau kebun, ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk panen. Betul atau betul? Nah, Ramadan itu bukan waktu untuk nandur. Nah, seringkali ada orang mengatakan, nanti saya Ramadan mau, nanti saya Ramadan mau, nanti saya Ramadan mau. Sehingga di dalam benaknya, pikirannya, kepalanya, Ramadan waktunya nandur amal soleh. Cara pikir seperti ini kurang pas. Karena Ramadan bukan untuk nandur, tapi Ramadan itu waktu panen. Ramadan waktu panen. Nah, nandurnya kapan? Nandurnya ya mulai Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus. Itu waktu nandur. Nanti panennya di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang saleh terdahulu itu sudah siap-siap untuk Ramadan sejak Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal itu sudah nandur untuk Ramadan tahun berikutnya. Contoh, kalau Ramadan banyak enggak yang sibuk cari duit? Banyak ya? Banyak. Sementara orang-orang soleh terdahulu kalau Ramadan libur cari duit. Libur cari duit. Tapi jangan dipikir salah. Kenapa? Karena sudah nabung sejak Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Selama 11 bulan nabung. Ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan. Sehingga kalau Ramadan cuti, Ramadan istirahat cari duit, itu wajar atau enggak wajar? Wajar. Kenapa? Tabungannya sudah cukup banyak. Nah, sementara kita nggak mikir begitu, sehingga Ramadannya capek cari duit, nggak bisa istirahat. Orang dulu nggak mau capek kalau Ramadan, betul-betul pengen panen. Orang panen tuh seneng atau nggak seneng? Seneng. Kalau nandur capek atau nggak capek? Capek. Kalau panen lebih ringan. Makanya Simbah Rien mulai Syawal udah nabung, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan, ini untuk Ramadan. Begitu tanggal 1 Ramadan
istirahat, nggak ngurus dunia, sehingga hidupnya enak. Nah, karena kita sudah terlambat, Rajab diingatkan kembali. Ramadan waktu panen, bukan waktu nandur. Maka di bulan Rajab diajak babat alas. Rajab kamu bersih-bersih, karena mulai dari 1 Syawal sampai sebelum 1 Rajab kita sudah banyak lupa, banyak lalai, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan hal yang gak beres. Kalau tidak dibereskan, nanti Ramadan nggak bisa panen, gagal panen. Bagaimana mau panen? Tahu yang ditandur aja nggak ada, nggak ada yang ditandur, nggak ada yang ditanam, nggak mau panen. Maka Rajab diingatkan, yuk bersih lahan dulu, bersih sawahnya dulu, bersih kebunnya dulu. Makanya diajak istighfar. Ya, Rajab diajak istighfar. Diajak istighfar biar apa? Biar hati, tempat nandur amal nomor 1 adalah hati. Biar hatinya bersih, biar hatinya nggak kena penyakit, biar hatinya itu dapat nur, dapat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajak istighfar sebanyak mungkin di bulan Rajab. Nah, kemudian di bulan Sya'ban mulai nandur. Nandurnya bulan Sya'ban. Pupuknya adalah sholawat. Karena itu Sya'ban disebut bulan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban kita mulai memperbaiki amal. Sholat witir yang ditinggalkan, Rajab dilatih, Sya'ban diistiqomahkan. Sya'ban diistiqomahkan. Baca Al-Qur'annya mulai ditertibkan. Kemudian orang-orang yang sudah lama nggak dikunjungi mulai dikunjungi. Pak Ale, Bule, Pak D, Bude yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita sambung lagi silaturahim. Yang hidup didatangi rumahnya, yang meninggal dunia didatangi kuburannya, didatangi makamnya. Makanya kalau Sya'ban itu pada sibuk ziarah hidup dan ziarah kubur. Sehingga Ramadan panen, puncaknya adalah Lailatul Qadar, itu puncaknya Ramadan panen. Nah, di bulan Rajab ini kita disuruh bersih-bersih dengan apa? Nomor 1 istighfar. Nomor 1 istighfar. Istighfar itu minta ampun. Maka dalam istighfar ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nomor 1, hatinya dibersihkan. Tidak boleh punya rasa benci kepada muslim manapun. Tidak boleh punya rasa nggak suka kepada muslim manapun. Hatinya dibersihkan. Nggak boleh punya rasa dendam kepada muslim manapun. Siapa yang Rajab kok masih nyimpen hati benci sama muslim yang lain, Rajab kok masih mutus tali silaturahim, maka dia termasuk gagal bersih-bersih. Gagal bersih-bersih, sehingga nandur apapun gak mungkin bisa dipanen. Siapa yang mutuskan tali silaturahim, maka Allah gak akan terima amalnya, gak akan terima amalnya. Bu, Ibu, kalau ada tetangga yang nyebelin, kalau ada tetangga yang nyakitin hati, Ibu ikut sakit atau legowo? Sakit atau legowo? Ikut sakit, artinya sakit. Kalau lewat depan rumahnya rasanya enak atau agak gimana? Agak gimana. Kalau masuk acara temanten, kondangan, duduk di kursi kosong, sebelahnya ada dia, pilih duduk di situ atau cari kursi yang lain? Cari kursi yang lain.
Lah yang model begini, nandur model apapun gagal panen. Nandur model apapun gagal panen. Maka harus dibersihkan hati kita ini. Rugi toh ya, nandur capek-capek gagal panen. Kok bisa? Bisa. Ada orang nandur bagus tandurannya, tapi sayang tikusnya banyak. Gagal panen kok gagal panen? Gagal panen. Nandurnya bagus, ternyata hamanya, werengnya banyak. Gagal panen itu nggak gagal panen? Gagal panen. Yang lebih ngeri, dia nandur, besok mau panen, malam hujan terus banjir. Gagal panen atau nggak gagal panen? Gagal panen. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Capek berbulan-bulan nggak bisa panen, bahkan ninggali utang. Ninggali hutang. Na'udzubillah min dzalik. Itu permisalan orang yang amal soleh. Sholatnya bagus, zikirnya bagus, puasanya bagus, tapi sayang hatinya nggak bagus. Suruh maafkan orang, jazakumullah khairan, nggak bisa maafkan orang. Suruh meninggalkan rasa benci pada muslim yang lain, nggak bisa, nggak benci sama dia. Disuruh jangan dendam, tapi hatinya menyimpan dan dendam. Disuruh nyambung silaturahim, nambah sumpah, nganti mati gak bakal aku ngidak omahe. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mati, sampai meninggal dunia, saya tidak akan melangkahkan kaki ke rumahnya. Padahal itu Pak D-nya, ya, Pak Leknya, Budenya, Buleknya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, maka yuk kita cek hati kita masing-masing. Ngeri kalau seorang istri sebel nggak mau lihat wajah suami. Tahu nggak mau lihat wajah orang lain saja, yang itu Pak Lek, budenya nggak boleh kok, harus dilihat, diparani. Lah kok ini wajah suami nggak mau dilihat, aku sebel sama dia. Nggak mau lihat wajah suami, mutuskan dirinya dari suaminya. Ini mengerikan. Ada nggak yang model begini? Kelihatannya sholatnya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, ngajinya nangis, zikirnya sampai sesengguhan, tapi sama suaminya model begitu. Allah yahfad masyishar, na'udzubillah min dzalik. Maka tidak akan dia itu bisa panen, yang ada gagal panen. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau nanya kepada semuanya, terutama diri saya sendiri, bisa nggak maafkan orang lain? Bu, memaafkan orang lain bisa nggak? Kalau maafkan orang lain bisa, memaafkan suaminya bisa nggak? Alhamdulillah Pak, sudah dibukakan pintu maaf. Iya, sudah dibukakan pintu maaf. Jadi kalau suaminya itu sekian bulan nggak ngasih jenengan duit, dimaafkan atau dimusuhi? Dimusuhi ya, nggak ngasih duit, betul ya? Dimaafkan juga nggak ngasih duit. Tapi kalau dimaafkan, jenengan dikasih sama Allah Ta'ala ridhonya Allah, dikasih sama Allah Ta'ala surganya Allah. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu mendapatkan wasabru thawabuhul jannah. Siapa sabar maka diganti sama Allah, dikasih surga. Berarti kalau kita mau maafkan orang, ya, bahkan mendoakan orang yang jahat kepada kita, didoakan baik, minimal paling sedikit dapat surga. Paling sedikit dapat surga. Belum lagi bonus-bonus yang lain. Maka sekali lagi saya mau nanya, bisa tidak kita tanpa orangnya tahu, orangnya mungkin lagi tidur, orangnya jauh dari rumah kita,
malam hari atau siang hari atau sore hari habis sholat kita doakan, ya Allah, itu dia ya Allah yang biasanya gunjing saya, yang biasanya ngerasani saya, yang biasanya jelek-jelekin saya. Aku sudah maafkan semua kesalahannya ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya, tutup airnya, angkat derajatnya, wujudkan hajatnya yang kamu ridhoi, senangkan hidupnya dunia akhirat, jadikan anak-anaknya soleh solihah. Sanggup buatan doa seperti itu. Nah, mulai senyum-senyum gak jelas ini. Cek diri kita masing-masing. Ini yang namanya bersih hati kita. Kenapa? Karena kalau kita kotor, Allah nggak mau sama kita. Kalau kita kotor, rahmat Allah jauh dari kita. Kalau kita kotor, dikasih rahmat pun rahmatnya jadi kotor. Lawang wadai reget, susu disok di gelas. Kalau gelasnya kotor, jadinya susunya bersih atau kotor? Kotor. Maka harus dibersihkan dulu di wadahnya. Gak boleh punya dendam, gak boleh punya benci, gak boleh punya rasa gak suka kepada muslim yang lain. Kalau gak cocok gak apa-apa, tapi jangan benci. Saya gak cocok sama modelnya, sama caranya, tapi jangan benci. Ketemu yo ketemu, salaman yo salaman. Apalagi itu kaum kerabat kita masing-masing, Pak Le, Pak D, Bule, Bude, Nak Dulur, sepupu. Jadikan semua itu betul-betul saudara. Ini namanya istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita istighfar, lisan juga bergerak. Tapi seringkali saya katakan jangan istighfar modus. Gayanya istighfar, tapi sebetulnya lagi maksiat. Astagfirullah. Saya mau nanya ini, ada laki-laki lihat perempuan auratnya terbuka, terus dia lihat perempuan tadi sambil istighfar, astagfirullah. Perempuan kok semacam itu? Saya mau nanya, ini istighfar atau maksiat? Maksiat, tapi gayanya istighfar. Lu saya kan memintakan ampun. Kalau mintakan ampun ya mau kamu merem ya. Jangan kamu lihat kemudian kamu ucapkan, ya Allah ampuni dia, Allahumma gfirlah. Misalnya seperti itu. Bukan didelem, astagfirullah. Ini namanya istighfar modus, maksiat tapi dibalut istighfar. Ada lagi istighfar modus oknum ibu-ibu di dalam pengajian. Boleh saya buktikan? Istighfar modus oknum ibu-ibu dalam pengajian. Begitu di pengajian ada yang nggak disuka, itu yang di sampingnya diajak ngobrol, astagfirullah, wis krungu. Apa? Udah dengar belum kamu? Ada apa? Astagfirullah. Gak kuat saya mau menyampaikan sebetulnya, astagfirullah. Kenapa? Itu yang di pojok sana itu. Kelihatannya dia itu rajin pengajian ke sini, kelihatannya. Tapi kalau pulang dari pengajian, astagfirullah. Saya mau nanya, ini sebetulnya pengajian atau ngerasani? Satu ngerasani, dua fitnah. Ya, dua fitnah. Merendahkan orang. Ini namanya istighfar modus, gayanya istighfar. Ada enggak pelakunya? Ada enggak pelakunya? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita pernah melakukannya. Gayanya istighfar, tapi sebetulnya lagi menggunjing orang lain, lagi merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Istighfar ya betul-betul minta ampun. Betul-betul minta ampun. Astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Arti istighfar itu apa? Orang yang istighfar
Kalau dapat ampunan, aibnya ditutup sama Allah Ta'ala, buruk-buruknya ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau dia punya kesalahan, punya dosa, dosa kesalahannya ditutup sama Allah Ta'ala, sehingga orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Itu diantara arti orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, tutup aibku. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang tahu dosa-dosaku. Malu aku, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan penjelasan bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan memanen amal ibadah. Ibarat petani, Ramadan adalah bulan di mana kita memanen apa yang telah kita tanam di bulan sebelumnya. Ulama sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mereka menanamnya mulai bulan Syawal. Nah, sebelum terlambat, mari kita di bulan ini mulai menanam, memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Perbanyaklah istighfar, karena amalan yang paling utama di bulan Rajab adalah istighfar. Istighfar adalah minta ampunan kepada Allah Ta'ala, membersihkan diri kita. Ada beberapa syarat agar istighfar kita diterima, yaitu membersihkan hati dari rasa benci. Tidak boleh ada rasa benci kepada muslim manapun, tidak boleh punya rasa dendam, serta jangan pernah memutus tali silaturahim. Mari mulai sekarang perbaiki amal kita, cek diri kita, sambung kembali tali silaturahim yang putus. Ibadahlah sebaik mungkin, biar ketika masuk bulan suci Ramadan, kita bisa panen dan sudah siap berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sedangkan di bulan Sya'ban, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.